Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Pak Bowo di channel kelas online, channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu materi tentang perubahan fisika dan kimia. Materi ini merupakan lanjutan dari klasifikasi materi dan perubahannya. Sebelum saya membahas lebih jauh mengenai perubahan fisika dan juga kimia, jangan lupa dukung channel ini untuk mendapatkan 2000 subscriber dengan cara mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Serta jangan lupa untuk di like, share, dan juga di komen apabila ada pertanyaan dari penjelasan dari saya. Baiklah, langsung saja kita bahas materi tentang perubahan fisika dan kimia. Sebelum lebih jauh kita mempelajari mengenai perubahan suatu zat, kita pelajari dulu mengenai sifat-sifat pada zat. Yang mana sifat-sifat pada zat itu ada yang merupakan sifat fisika dan ada yang merupakan sifat kimia. Sifat fisika suatu zat itu berkaitan dengan penampilan atau keadaan fisik suatu zat. Jadi yang dikatakan sifat fisika adalah sifat-sifat yang berhubungan atau berkaitan dengan fisiknya. Sifat-sifat fisika itu meliputi dari wujud gas. Wujud gas itu dapat berupa padat, cair, dan gas. Wujud zat dapat berupa padat, cair, dan gas. Lalu ada warna. Warna ini adalah warna yang terdapat pada suatu zat. Misalnya ada zat yang berwarna putih, ada zat yang berwarna hitam, dan lain sebagainya. Lalu ada kelarutan. Kelarutan ini adalah kemampuan suatu zat untuk larut. Misalnya gula yang dapat larut pada air. Yang keempat ada daya hantar listrik. Merupakan kemampuan suatu benda untuk menghantarkan listrik. Sehingga berdasarkan daya hantar listriknya, benda tersebut dapat digolongkan dalam konduktor dan isolator. Konduktor merupakan materi atau zat yang mampu mengantarkan listrik dengan baik. Sedangkan isolator adalah suatu zat yang tidak dapat mengantarkan listrik. Kemudian ada kemagnetan. Kemagnetan adalah kemampuan magnetik atau daya magnet yang dimiliki suatu benda. Sehingga ada istilah nanti benda magnet, yang mana benda magnet tersebut dapat dibagi menjadi tiga. Ada yang namanya ferromagnetik, adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan kuat. Contohnya besi dan baja. Ada juga diamagnetik, yaitu benda yang tidak dapat ditarik magnet. Contohnya kain dan karet. Serta ada paramagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik magnet dengan sangat lemah. Contohnya kaca. Selanjutnya yang keenam ada titik didih. Titik didih adalah titik saat zat mendidih. Artinya di mana suatu zat itu bisa mendidih. Misalnya ketika air yang mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Titik leleh. Titik leleh adalah di mana suatu zat itu bisa meleleh atau suatu titik saat suatu zat padat yang meleleh. Misalnya besi yang meleleh saat dipanaskan. Lalu ada titik beku. Titik beku yaitu suatu titik saat zat membeku. Misalnya saat air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Kekentalan yaitu ukuran zat cair mudah mengalir. Artinya kalau zat cair tersebut mudah mengalir berarti kekentalannya rendah atau encer seperti itu. Kalau dia kental berarti zat cairnya itu akan sulit untuk mengalir karena dia sifatnya kental.
Lalu yang 10 adalah tingkat kejernihan suatu zat atau dikenal dengan kekeruhan. Kekeruhan ini dipengaruhi oleh zat yang terkandung dalam suatu zat cair. Misalnya air yang warnanya keruh diakibatkan materi yang terlarut atau materi lumpur yang terlarut pada air. Seperti itu. Selanjutnya ada sifat kimia. Kalau pada sifat fisika itu menekankan kepada sifat fisik atau sifat yang tampak atau sifat pada fisiknya. Sifat kimia yaitu sifat dari suatu zat yang berkaitan dengan perubahan kimia yang dialami oleh zat tersebut. Pada sifat kimia itu bentuknya biasanya tetap seperti itu. Tapi pada sifat kimia itu biasanya menghasilkan suatu zat baru. Sifat-sifat dari sifat kimia yaitu pertama mudah terbakar. Terbakar merupakan reaksi suatu zat dengan oksigen. Busuk atau basi. Ya, makanan yang busuk atau basi misalnya. Akibat adanya reaksi zat makanan dengan udara. Berkarat timbul akibat reaksi antara logam, air, dan oksigen sehingga menimbulkan karat pada logam. Lalu ada juga mudah meledak yang diakibatkan adanya interaksi zat dengan oksigen di alam. Ada yang mempunyai sifat mudah meledak seperti magnesium, uranium, dan natrium. Jadi meledak ini bisa diakibatkan interaksi zat dan oksigen sehingga memiliki sifat mudah meledak. Selanjutnya adalah perubahan zat. Perubahan zat terbagi atas perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan suatu zat yang tidak disertai dengan pembentukan zat yang jenisnya baru. Bisa dikatakan kalau perubahan fisika ini lebih kepada perubahan yang terjadi pada fisiknya. Perubahan fisika dapat berupa yang pertama ada membeku. Nah, kita lihat di diagram di sini. Membeku adalah perubahan dari zat cair menjadi zat padat. Sedangkan apabila zat padat menjadi zat cair, itu disebut dengan melebur atau mencair. Jadi kalau dia zat cair ke padat disebut membeku, kalau dari padat ke cair disebut melebur atau mencair. Kemudian ada menguap. Menguap adalah perubahan dari zat cair menjadi gas. Misalnya ketika kita merebus air, lama-kelamaan airnya bisa habis berubah menjadi uap. Uap itu sifatnya gas, gitu kan. Apabila gas berubah menjadi zat cair, itu disebut dengan istilah mengembun. Misalnya ketika kita merebus air tadi, ya di bagian atas dari penutup untuk kita gunakan merebus air muncul titik-titik air. Nah, itu yang disebut dengan istilah mengembun. Gitu. Lalu kemudian ada menyublim. Menyublim ini terjadi apabila perubahan dari zat padat menjadi gas. Misalnya pada kapur barus. Ya kalau kapur barus kita diamkan lama-lama kapur barusnya habis. Karena apa? Karena kapur barus yang tadi bentuknya padat berubah menjadi gas. Lalu ada lagi mengkristal. Mengkristal apabila perubahan dari gas menjadi zat padat. Ya, perubahan dari zat gas menjadi zat padat. Misalnya kalau kita perhatikan pada knalpot itu muncul warna hitam. Ya, diakibatkan gas yang berubah menjadi zat padat. Nah, ini adalah perubahan-perubahan fisika yaitu ada membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim dan juga mengkristal. Perubahan fisika itu juga dapat disebabkan oleh perubahan bentuk.
Misalnya kayu menjadi kursi. Kayu yang berbentuk batangan dirubah bentuknya menjadi kursi. Berarti terjadi perubahan fisika. Yang kedua ada perubahan ukuran. Misalnya biji-bijian yang digiling. Atau misalnya beras yang menjadi tepung. Nah, berarti ukurannya berbeda sehingga terjadi perubahan ukuran. Yang ketiga ada perubahan volume, misalnya raksa atau alkohol pada termometer yang memuai pada suhu panas. Yang keempat perubahan bentuk energi, misalnya lampu pijar. Lampu pijar itu kan dari listrik, kemudian cahaya dan panas. Maka terjadi perubahan energi dari listrik ke cahaya dan panas. Kemudian ada kipas angin yang berputar. Kipas angin yang berputar berarti terjadi perubahan bentuk energi dari listrik menjadi gerak. Misalnya seperti itu. Lalu yang kelima ada perubahan pelarutan. Misalnya rasa yang berubah pada air yang ditambahkan gula. Dalam hal ini gulanya larut pada air sehingga dapat mengubah rasa pada larutan. Seperti itu. Selanjutnya ada perubahan kimia. Perubahan kimia adalah suatu perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi yang berbeda atau baru dari zat semula. Misalnya yang terjadi pada besi berkarat. Besinya sama, ya sama-sama berbentuk padat, tapi penyusun atau materi zat kimia penyusunnya itu sudah berbeda. Contoh lain ada arang kayu. Arang kayu kan berasal dari proses pembakaran kayu. Sama arangnya, sama-sama zat padat, tetapi materi penyusunnya berbeda. Contoh lain ada tape, tape ketan, tape singkong. Yang mana tape itu sendiri diproses dari reaksi fermentasi. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai sifat-sifat suatu zat dan juga perubahan yang terjadi pada suatu zat. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.